Oke, finally kita sudah sampai di bagian ujung video. Video kali ini kita akan membahas mengenai alat optik, di mana ini adalah video lanjutan daripada seri optik sebelumnya. Bagi kalian yang baru bergabung, sebaiknya tonton dulu video sebelumnya agar lebih mudah memahami materi optika ini secara keseluruhannya. Untuk linknya sudah saya cantumkan di bagian deskripsi di bawah ya. Baik, kita langsung mulai saja materi kita pembahasan mengenai alat-alat optik. Oke, kita akan bicara mengenai yang namanya alat optik ya. Sebelumnya kalian mungkin sudah kenal dengan benda ya yang namanya kemarin kita sebut sebagai benda optik ya. Nah, di mana benda optik ini contohnya seperti apa kemarin ya, lensa, cermin ataupun prisma ya kan yang ini ya. Nah, benda-benda optik ini secara lebih lanjut biasanya bisa kita manfaatkan untuk dibuat alat optik yang nantinya kelak sangat membantu kehidupan kita. Nah, oke, kita mulai saja langsung ya. Sebenarnya manusia ini selalu penasaran kan dengan yang namanya alam. Pokoknya semua rahasia tentang alam kalau bisa ya manusia harus tahu. Oleh karenanya kita mengembangkan yang namanya sains teknologi ya. Oke, kenapa saya mau membahas mengenai ini? Ini sebagai pengantar saja daripada materi kita ini, jadi supaya agak lebih nyambung lah ya. Nah, sains teknologi ini selalu membawa kita untuk mampu memahami yang namanya alam ya kan. Nah, bahkan dengan ilmu sains, rahasia-rahasia alam atau gejala alam yang awalnya itu nggak mungkin terungkap, akhirnya bisa terungkap. Jadi ini bisa dibilang sebagai pengungkap segalanya ya. Contoh aja nih ya, misalkan di bagian fenomena astronomi ya. Di astronomi itu dapat lebih terungkap rahasia-rahasia alamnya karena tersedianya teleskop dan teropong, di mana teleskop dan teropong ini juga termasuk dari bagian dari alat optik ini tadi. Nah, kalian bisa bayangkan dengan tersedianya teleskop dan teropong yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, kita bisa mengungkap rahasia-rahasia alam yang ada di semesta ini. Nah, coba kalian bayangin tuh zamannya Galileo. Teleskop dan teropongnya kayak gimana? Bahkan pada zaman itu, manusia itu masih percaya kalau bumi itu adalah pusat semesta. Nah, namun berkat yang adanya teleskop ini, kita bisa tahu tuh akhirnya bahwa bumilah yang sebenarnya mengitari matahari, bukan matahari yang mengitari bumi dan bumi sebagai pusat tata surya dan tata semesta. Nah, gara-gara ini juga ya, gara-gara kasus ini juga sih Galileo menjadi tahanan rumah karena banyak pada waktu itu orang-orang yang nggak bisa menerima kenyataan. Padahal ya mau gimana lagi ya, keberadaan teleskop ini bisa mengungkap segalanya. Nah, selain masalah itu, kita juga akhirnya tahu tuh bahwa planet, kemudian jarak tentang bumi, tentang bintang itu juga kita sudah tahu gara-gara alat ini, teleskop ini ya. Oke. Kemudian juga selain di astronomi ada juga di bidang kedokteran ya, kedokteran dan biologi ya. Ini perkembangannya pesat banget nih. Kenapa? Karena kita menemukan yang namanya mikroskop. Ya, mikroskop gitu ya tulisannya. Nah coba nih gambaran aja nih buat kalian nih. Pada zaman dahulu orang tuh bingung ketika ada wabah yang tiba-tiba muncul. Mereka bertanya-tanya, apa sih kira-kira penyebab dari wabah ini? Mereka bertanyanya itu penyebabnya dari yang masuk akal sampai yang nggak masuk akal tuh. Contoh nih yang gak masuk akal nih, kayak mereka memberikan persembahan buat dewa. Bayangkan tuh, mereka membunuh orang buat persembahan dewa, kemudian membunuh kucing hitam yang dianggap sebagai teman penyihir dan seterusnya. Kemudian ya banyak deh kegiatan-kegiatan aneh lain yang kalau zaman sekarang ya kita menganggapnya itu gak masuk akal tapi zaman dulu tetap dilakukan gitu. Nah, kemudian seiring berkembangnya saintek ini tadi, ditemukannya mikroskop, kita sekarang tahu tuh bahwa ada yang namanya
musuh yang sebenarnya nggak kelihatan, yaitu bakteri dan virus. Nah, bahkan sekarang ini seperti wabah virus corona yang sangat menyebar luar biasa ini langsung bisa diidentifikasi tuh bahwa oh, virus corona ini ternyata adalah virus. Karena apa? Karena ada berkat penemuan daripada mikroskop elektron. Nah, dengan bantuan mikroskop elektron itu kita bisa tahu tuh bentuknya virus kayak gimana, kemudian cara dia menginfeksi bagaimana, sehingga para ilmuwan punya data yang jauh lebih baik untuk digunakan untuk pembuatan vaksin nantinya. Ya, walaupun untuk sekarang belum ketemu ya, mudah-mudahan aja nanti vaksinnya bisa ditemukan secepatnya. Nah, intinya sih pengantar saya bahwa pada kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari alat-alat optik ini ya. Nah, di mana tadi saya sudah berikan gambaran mengenai astronomi dan kedokteran. Nah, jadi kira-kira seperti itu deh. Jadi seenggaknya kita bisa mengenal lebih jauh mengenai alat-alat optik yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari ini. Oke, kita langsung coba lebih jabarkan satu persatu ya. Nah, secara definisi sendiri alat optik ini adalah alat alat yang memanfaatkan daripada sifat cahaya, baik itu pemantulan ataupun pembiasan untuk membentuk suatu bayangan benda. Secara simpelnya sih seperti itu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa alat optik ini juga punya komponen-komponen ya. Nah, komponennya itu bisa berupa prisma ya, kemudian bisa berupa lensa, atau juga bisa berupa cermin tuh. Nah, jadi ini komponennya ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai jenisnya, kemudian ya jenisnya banyak sekali nih, banyak yang bisa dikatakan sebagai alat optik. Nah, contoh yang paling sederhana dan paling berguna buat kita tentu saja yaitu mata ya. Jadi kalau kita kategorikan jenisnya ini ada yang alami ya, bisa kita sebut alami gitu, ada yang buatan tuh. Yang buatan ya contohnya seperti mata ya, kemudian yang buatan itu banyak nih, nggak kesebut nih, kacamata, loop juga ya, kemudian mikroskop. Nah, ada juga tuh di kapal selam tuh periskop ya, nah dan seterusnya deh, banyak soalnya. Nah, nanti kita akan coba kita bahas satu-satu. Oke, kita akan coba bahas yang pertama dulu, yaitu yang alami dulu, yaitu mata. Kenapa mata ini? Karena sebenarnya alat-alat yang di bawah ini tidak akan berguna kalau kita tidak paham bagaimana tentang mata, karena ini yang paling penting ya. Kita bisa memahami optik ini ya karena yang pertama adalah kita punya mata. Oke, kita bahas dulu yang pertama, mata. Oke, ini mata ini adalah alat optik yang sangat-sangat berguna yang diciptakan Tuhan, yang diberikan kepada kita dan sangat perlu kita syukuri nih, karena tanpa adanya mata, wah, kita dunia ini benar-benar sangat berbeda ya. Nah, untuk mata, saya akan coba kasih gambaran bagaimana anatomi mata itu sendiri ya. Oke, ini kita sudah punya gambaran daripada anatomi mata. Oke, saya akan kenalkan dulu yang pertama, yang paling penting. Ini biasa disebut lensa ya. Nah, lensa itu yang ini ya. Nah, lensa ini dia fungsinya untuk memfokuskan cahaya atau bayangan agar bayangan tersebut atau cahaya tadi bisa masuk ke dalam retina ya. Itu adalah tugas dari lensa. Nah, kemudian bagian selanjutnya yang ini pupil ya. Nah, pupil yang di sini ya. Nah, pupil ini fungsinya adalah mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Nah, juga tidak kalah penting dibandingkan lensa ya. Nah, kemudian yang paling penting selanjutnya itu adalah retina. Nah, retina ini ya, di belakang ini. Nah, retina itu yang ini ya, semua ini. Nah, retina ini fungsinya sebagai layar ya. Jadi disinilah tempat jatuhnya daripada bayangan tadi. Jadi bayangan akan di sini nanti terbentuknya. Nah, kemudian retina ini dia akan menentukan bagaimana apakah matanya normal atau tidak, karena bayangan tersebut jatuhnya di mana. Dia harus tepat jatuh di retina ya. Oke, selanjutnya kornea. Nah, ini fungsinya adalah menerima cahaya atau meneruskan cahaya tadi ya untuk ke dalam sini. Nah, kemudian ada lagi ini ya, otot siliari atau jasad siliari. Nah, ini biasanya dia untuk mengatur tebal tipisnya kelengkungan daripada lensa ini.
Ya, jadi supaya apa? Supaya fokusnya itu dia bisa tepat nanti jatuh di retina. Jadi ini tugas daripada otot siliari. Kemudian ada lagi, nah ini sklera ya. Ini fungsinya dia untuk memelihara atau melindungi bola mata daripada gangguan luar, misalkan kayak benturan atau kalian ngucek-ngucek mata. Nah, ini tugasnya dari sklera. Kemudian ada juga koroid ya. Koroid ini memelihara retina untuk mencegah terjadinya pemantulan cahaya di ruang internal sehingga cahaya itu menyerap sinar-sinar yang tidak diperlukan. Selanjutnya ada juga iris ya. Iris. Nah, iris ini fungsinya untuk memberikan warna ya pada mata ya. Nah, jadi fungsinya iris seperti itu. Kemudian yang paling penting juga, tak kalah penting ini. Nah, ini adalah saraf optik. Saraf optik ini dia meneruskan informasi. Nah, dia meneruskan informasi bayangan yang diterima retina ke otak. Nah, sekedar informasi juga buat kalian bahwa sifat bayangan yang dibentuk oleh mata itu dia terbalik ya. Nah, jadi salah satu fungsi dari saraf optik ini adalah meneruskan ini informasi tadi, kemudian dibalik oleh otak kita sehingga kita melihat bayangan itu tidak lagi terbalik. Nah, oke, kita akan coba lebih dalam lagi pahami tentang mata. Jadi secara singkatnya anatomi mata seperti itu tadi ya. Nah, sekarang coba kita coret-coret nih. Nah, ini saya punya gambaran sebagai mata normal ya. Ini ceritanya ada mata normal. Nah, kalau mata normal ini tentu saja dia memiliki yang namanya titik dekat dan juga titik jauh. Ya, jadi boleh saya tuliskan di sini. Nah, ini titik dekat mata itu namanya PP ya, atau punctum proximum. Nah, itu nilainya adalah 25. Nah, ini titik dekat mata. Kalau kurang daripada 25, maka mata itu akan melihat dia tidak jelas lagi. Nah, jadi jelasnya itu di sini di 25 ini minimal ya. Nah, kemudian ada juga titik jauh mata atau PR, di mana PR ini nilainya tak terhingga nih, saking jauhnya deh, pokoknya deh bisa disebut tak hingga. Nah, PR ini adalah kalau bahasanya tadi adalah punctum remotum. Nah, jadi punctum remotum ya. Kemudian lagi, biasanya dari mata ini akan dikenal ada dua kondisi, di mana yang namanya yang pertama yaitu akomodasi ya. Tentang akomodasi, ini bisa dua, dia terbagi menjadi akomodasi maksimum ya. Kemudian ada akomodasi minimum. Nah, ini sering sekali akan dibahas ya, sering sekali akan dibahas akomodasi maksimum dan minimum. Apa sih sebenarnya akomodasi maksimum dan minimum ini? Nah, bisa dibilang akomodasi minimum itu artinya mata itu sedang berelaksasi. Nah, ketika dia berelaksasi artinya lensanya bisa menipis. Nah, kemudian kalau dia akomodasi maksimum berarti kebalikannya tuh. Nah, kalau akomodasi maksimum artinya mata itu sedang berkontraksi atau dia sedang bekerja sangat keras lah, bisa dibilang seperti itu, sehingga mengakibatkan kalau mata terus-terusan berakomodasi maksimum, ini akan mengakibatkan biasanya yang disebut dengan mata lelah ya, atau mata cepat lelah seperti itu. Nah, untuk memahami bagaimana kondisi akomodasi maksimum, minimum, dan juga titik dekat ini, kita coba lihat di flash berikut ya. Nah, saya sudah punya gambaran. Di sini adalah punctum proximum atau titik dekat mata ya. Kemudian di sini ada benda nih ya, benda patung kecil ceritanya. Kalau dia berada di titik dekat mata, nah maka bayangannya itu akan terlihat tepat jatuh di retina sini ya. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas nih. Nah, kita akan melihat dengan jelas. Nah, lensanya juga kamu bisa perhatikan ini bagaimana ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini saya jauhkan dari titik dekat ya. Nah, ini kalau mata normal ya. Nah, kemudian makin jauh. Kalau kita geser ke belakang ya, agak jauh nih, lebih jauh dibandingkan titik dekatnya, PP-nya, maka benda bayangannya akan kelihatan kecil. Nah, wajar kan kalau kalian melihat benda yang jauh, maka kelihatannya akan kecil. Tetapi selama dia jatuh di retina, walaupun dia kecil, tapi kelihatannya tetap jelas tuh. Nah, beda cerita ketika saya akan dekatkan, dia sangat dekat ini dengan pada
titik dekatnya ya. Nah, bayangannya memang besar sekali, tetapi karena tidak jatuh di retina, dia bayangannya tidak akan jelas tuh, dia bisa jadi samar dan seterusnya. Makanya ketika kamu sering membaca atau menggunakan handphone dengan di bawah titik dekat kamu, maka resiko mata kamu mengalami kerusakan itu sangat tinggi. Nah, jadi kalau membaca usahakan ya kira-kira jaraknya 25 cm daripada mata kamu. Supaya apa? Supaya bayangan itu tetap jatuhnya di retina kamu. Nah, jadi kalau kalian tidak seperti itu, wah nanti bahaya tuh, matanya bisa rusak. Ya, jadi kira-kira ini yang dinamakan dengan titik dekat tadi. Nah, kalian bisa lihat juga pergerakan bagaimana lensa mata ya. Dia bisa memipih dan juga bisa membesar. Nah, itu tadi ditugasi oleh otot siliari ini tadi ya, dia memipih dan membesarnya. Kemudian bayangan juga kamu lihat di sini dia terbalik ya. Tetapi walaupun dia terbalik, karena kita memiliki saraf ini, otot ini, dia akan diteruskan ke otak. Otak kamu yang akan membalik nanti. Jadi jangan kaget. Kok bayangannya terbalik di sini, tetapi kita melihatnya tidak terbalik? Ya, karena kita punya otak kita tadi yang bisa merubah bayangan ini. Oke, kira-kira seperti itu tentang mata. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas alat optiknya, yaitu kacamata. Ya, kacamata yang akan kita bahas itu adalah kacamata miopi, di mana ini adalah kacamata rabun jauh. Nah, ceritanya seperti apa sih? Nah, rabun jauh ini seperti ini ceritanya ya. Misalkan kita punya mata nih, kemudian di sini ada titik yang sangat jauh ya. Ada benda deh, misalkan apa ya? Misalkan ada kayak pesawat ya, jauh tuh pesawat. Nah, pesawat ini kalau dia pada penderita rabun jauh, maka bayangan yang dilihat oleh matanya itu dia jatuh tidak di retinanya. Jadi kalau normal dia jatuh di retina sini ya. Nah, ini retina nih. Tetapi karena dia menderita rabun jauh, maka dia bayangannya jatuh di depan sini. Seperti apa? Nah, gini kira-kira. Jadi pesawatnya ya jatuh di sini nih, di depan depan retina. Jadi sehingga gambar yang diterima oleh mata ya tidak terlalu jelas karena dia tidak jatuh tepat di retinanya. Nah, untuk itu maka perlu nih dibantu dengan alat. Nah, apa sih alatnya? Ya, kacamata. Nah, kacamata apa? Nah, jawabannya adalah kacamata lensa cekung. Nah, ketika ini digunakan dengan lensa cekung, nah maka dia akan benda ini akan jatuhnya tepat di retina. Jadinya nanti seperti ini. Nah, kira-kira gambarannya kayak gini. Nah, ini nih sebenarnya adalah fungsi daripada lensa cekung ini tadi. Jadi lensa cekung ini akan memindahkan benda yang berada di letak tak hingga ini ya menuju ke tak hingganya atau PR-nya punya penderita miopi ini. Jadi dia dipindah nih seolah-olah nih. Nah, bayangan inilah yang bisa dilihat oleh oleh penderita miopi. Jadi dia bisa melihat letaknya tetap jatuhnya di retina mata ini. Jadi yang dari PR tak hingga asli dipindah ke PR punyanya penderita daripada miopi ini. Nah, kira-kira seperti itu. Terus bagaimana tentang rumusnya? Nah, kita akan coba rumuskan ya. Kita tulis rumusnya saja langsung ya. Untuk rumus sebenarnya masih sama ya dengan rumus lensa seperti biasa ya. Nah, ini yang sudah kalian kenal sekali, 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu adalah P ya, atau kekuatan lensa. Ini adalah 1/F-nya. Nah, di mana F pada lensa cekung ya, itu adalah daripada minus PR-nya atau apa tadi? Punctum remotumnya ya. Nah, dari sini kita bisa juga menuliskan bahwa P itu adalah 1 min per PR gitu, boleh ya. Nah, gitu. Ini rumus-rumus pada lensa cekung. Keterangannya saya tulisin di sini deh. Nah, udah, ini dia rumus keterangannya ya. Nah, bisa kalian baca sendiri. Oke, kita lanjut ke lensa cembung. Lensa cembung untuk menolong daripada penderita rabun dekat ya. Oke, kita akan bahas nih. Nah, ini saya punya mata ya, mengenai kacamata rabun dekat. Ini mata pada rabun dekat itu berarti gini nih, misalkan ada benda ya.
benda ini kecil sekali misalkan ya, apa ya ceritanya ya, contekan deh, ceritanya kerpean deh ya, contekan misalkan nih. Nah, contekan kecil ini ya, ketika orang penderita rabun dekat, nah, dia bayangannya ini dia jatuh di belakang retina. Nah, oh sorry. Nah, gini maksudnya. Nah, jadi bayangannya terbentuknya di sini nih. Nah, di belakang retina sehingga nggak kelihatan juga kan. Nah, ini dia rabun dekat. Nah, oleh karena ini untuk menyelamatkan atau menolong orang yang menderita rabun dekat, kita harus memindahkan bayangan ini yang tadinya jatuh di belakang retina ke depan untuk ke tempat sini. Nah, cara membantunya yaitu adalah menggeser ke depan menggunakan lensa cembung. Jadi gambarnya nanti kayak gini nih. Nah, gini nih dikasih lensa cembung di sini. Nah, ceritanya seperti itu. Agak jelek ya. Saya benerin dulu deh. Nah, nanti kayak gini nih jadinya nih udah bener nih gambarnya. Nah, gimana dia bisa lensa cembung ini menggeser? Jadi lensa cembung ini sebenarnya dia menggeser titik dekat ini tadi ke titik dekat yang sebenarnya nih. Nah, jadi dia kira-kira gini nih. Nah, disinilah nanti ada bayangan. Nah, bayangan ini dia pindahkan ke sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi benda ini tadi dibayangkan dulu, dipindah ke titik dekatnya yang benar. Nah, kemudian dia akan jatuh tepat di retina. Lalu bagaimana kira-kira rumusnya nih? Nah, sekalian deh kita bahas rumus. Sebenarnya rumus lensa yang tadi masih berlaku ya. Nah, tetapi yang berbeda hanya kekuatan lensa. Kekuatan lensanya saya tuliskan P sama dengan 1 per F juga, tetapi di sini 4 min 1 per PP. Nah, di mana PP-nya tadi adalah punctum proximum ya. Nah, jadi ini rumusnya nih, ini rumus kekuatan lensa. Kekuatan lensa. Nah, dah ini aja sih sebenarnya perbedaannya. Nggak terlalu jauh berbeda dengan yang tadi. Oke gitu ya. Jadi pada penderita rabun dekat dia ditolong dengan lensa cembung. Oke, selanjutnya kita bahas apa lagi ya? Oke, kamera deh. Nah, kamera. Kamera ini juga alat yang sangat populer ya. Nah, untuk memahami cara kerjanya, lihat deh diagram berikut ini nih. Nah, ini diagramnya nih. Kalian pasti sudah tahu ya kamera itu apaan ya. Ya, kamera itu bisa pakai menggunakan film ya kalau zaman dulu ya. Nah, kalau sekarang sih udah enggak kayak gitu ya. Nah, untuk memahami kamera kalian bisa lihat nih sedikit diagram yang ya mohon maaf nih agak nggak jelas ya. Cuma intinya sih seperti ini. Nah, ini ada bagian-bagian daripada kamera. Yang pertama tentu saja adalah lensa ya. Nih, lensa yang ini nih, nah yang hijau nih. Nah, lensanya yang dipakai adalah lensa cembung. Jadi ini gunanya untuk mengatur cahaya lah kira-kira ya. Nah, kemudian apalagi ya, diafragma ya nih, diafragma ini. Nah, ini mengatur jumlah banyaknya cahaya nih. Nah, jumlah cahaya yang masuk diatur oleh diafragma ini dia. Kemudian ada juga plat ya, ada sensor atau plat film di sini ya. Nah, yang ini yang saya tulis merah nih. Nah, sensor plat film ini ya untuk menyimpan untuk bayangannya jatuhnya di mana. Jadi di sini nih dia di tempat bayangan menghasilkan gambar negatifnya di sinilah kira-kira. Kemudian prisma. Prismanya ada di sini ya. Ini prisma ini gunanya untuk membelokkan cahaya supaya dapat berputar ya. Nah, sehingga kita bisa melihat nih di sini nih. Nah, mata kita bisa melihat apa yang ada di kamera ini. Kemudian ini shutter ya. Shutter ini biasanya untuk melewatkan cahaya dalam waktu berapa tuh. Cahaya tuh berapa lama dia masuk di situ tuh. Ada yang 1 detik, ada yang 1/50, ada 1/200. Kalian yang hobi fotografi pasti sudah sering membahas atau tahulah tentang shutter ini. Kemudian apalagi ya, aperture tadi ya. Udah ya tadi ya, mengatur besar kecilnya diafragma ini di sini udah. Nah, kemudian sensor film sudah tadi ya, apalagi ada di badan kamera, badan lensa udah cukup jelas. Nah, ini matanya di sini. Nah,
Prinsip kerjanya sih sederhana, jadi cahaya ini masuk dari sini ya. Ini cahaya masuk, banyaknya itu tergantung daripada keinginan kita. Nah, tergantung keinginan kita, kemudian cahaya ini masuk, sebagian akan masuk ke sensor film ini ya, sehingga akan mengakibatkan terbentuknya bayangan. Kemudian sebagian itu di sini nih, di apa namanya? Dibelokkan, dipantulkan. Jadi ini ada cermin nih di sini. Nah, cermin ini akan memantulkan, kemudian prisma akan membalikan bayangan. Ya, itulah sebabnya kita bisa melihat bayangan yang terbentuk itu benar-benar real ya. Nah, karena itu adalah akibat ulahnya daripada prisma. Nah, jadi sebagian seperti itu ya, sebagian diteruskan, sebagian dipantulkan di sini. Oke, kira-kira seperti itu deh. Gampangnya tentang kamera. Selanjutnya kita ke apa lagi ya? Kaca pembesar atau loop ya. Oke sih, kaca pembesar atau loop sebagian orang bisa sebut juga suryakanta ya. Nah, gimana sih prinsip kerjanya? Nah, ini ada gambar loop ya di sini ya. Nah, pada loop ini sebenarnya cara kerjanya sih simple ya. Kayak gini nih maksudnya. Saya ceritanya punya benda nih ya. Bendanya yang pertama nih dekatnya segini nih. Ya, ini dekatnya segini ya. Nah, kemudian ini kalau saya lihat, ya, maka ini tentu saja ada sudut ya yang terbentuk. Jadi bawah dan atasnya ada sudut yang terbentuk. Nah, kalau bendanya ini segini, berarti sebenarnya kan ada sudut terbentuk sini ya. Saya namain sudutnya misalkan theta. Oke, ini theta ya. Kemudian kalau bendanya ini ya, bendanya tingginya nih sama nih sebenarnya ya. Tetapi saya pindah nih, jaraknya agak jauh. Saya taruh di sini nih misalkan. Nah, jadi dari sini mata saya ke sini kan tentu saja tetap ada sudut juga ya. Nah, coba saya gambarkan nih sudutnya. Oke, gitu kelihatan ya. Nah, sekarang ini sudut yang ini, yang kedua saya namakan beta misalkan. Oke, ini namanya beta. Nah, kalau kalian lihat antara theta dan beta ya, walaupun bendanya sama, tetapi terdapat sudutnya yang berbeda kan? Nah, kalau kalian lihat di sini, seolah-olah tingginya sama nih, tetapi sebenarnya tingginya tidak sama. Nah, kenapa? Kita bisa lihat dari sudutnya ini, di mana beta ya, nah, itu lebih kecil daripada theta, gitu kan? Nah, kalau kalian lihat dari perbandingan ini. Nah, jadi beta dan theta ini beda ya. Maksudnya apa? Sebenarnya dua benda ini kalau saya bandingkan, itu sebenarnya sih sama. Nah, sama, tingginya sih sebenarnya sama nih. Ini sama ini sebenarnya sama ya. Tetapi, karena ini dilihat lebih dekat ya, kita ngelihatnya lebih dekat nih. Nih, kita ngelihat lebih dekat ya. Dekat dengan kita nih. Anggap aja ini namanya S1 deh. Nah, jarak sini ke sini nih S1 nih ya. Nah, kemudian jarak dari sini ke sini ya, kita anggap S2. Nah, bendanya sama ya, bendanya tingginya sebenarnya sama. Tetapi ketika dia diletakkan di S1, maka kita ngelihatnya tuh, ngerasa kita pasti gimana? Pasti kan dia gede ya. Bayangin aja tuh, ada misalkan apa ya? Motor dekat dengan kamu, jaraknya kira-kira 10 meter aja. Kelihatannya agak gede tuh. Tapi ketika motornya saya taruh jauh sekali, ya misalkan 100 meter, maka yang kelihatan di mata kamu kan pasti kelihatannya kecil tuh. Padahal motornya sama tingginya. Nah, kenapa dia berbeda tinggi tadi? Karena kita melihatnya itu tadi, itu karena sudutnya ini yang berbeda. Semakin kecil sudut ini, maka pandangan yang kita terima itu seolah-olah bendanya semakin kecil. Nah, walaupun sebenarnya enggak. Kemudian kalau dia makin besar, nah ini makin besar sudutnya ini ya, karena dia deket ini tadi, maka otomatis dia akan kerasa seolah-olah bendanya lebih besar gitu. Lalu terus apa hubungannya sama loop ini? Nah, loop ini cara kerjanya dia adalah memperbesar ini tadi apa namanya sudut. Nah, jadi sudutnya akan diperbesar oleh loop sehingga kita melihat benda yang tadinya kecil itu karena kita perbesar sudutnya ini, maka dia akan terlihat seolah-olah lebih besar gitu. Nah, jadi kira-kira gini ya. Nah, ini saya taruh lensa deh di sini ceritanya. Nah,
Sudutnya sih segini ya. Nah, karena kita taruh loop di depannya, maka dia akan lebih besar tuh nanti kelihatannya tuh. Nah, gitu. Ya, simpelnya sih seperti itu. Jadi, kerja dari loop ini sendiri adalah memperbesar sudut ini tadi. Nah, walaupun ini bendanya sih sebenarnya sama. Nah, itulah biasanya kalau kalian lihat di uh, film ya, Tintin ya, dia menggunakan loop selalu didekatkan dengan bendanya kan. Kenapa? Ya supaya bayangan yang dihasilkan maksimal. Kira-kira untuk bayangan pada loop ini selalu diletakkan di ruang satu ya. Sorry, bendanya diletakkan di ruang satu. Jadi benda di ruang satu ya. Nah, maka bayangan sesuai dalil esbah dia selalu di ruang 4. Nah, udah jelas seperti itu. Bayangannya juga nanti terbentuk selalu S-nya negatif tuh. Ya. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Nah, rumusnya gampang deh. Kita tulis aja deh. Nah, ini dia rumusnya. Untuk berakomodasi maksimum, nah ini ada rumus sendiri. Untuk tidak berakomodasi matanya ya, seperti ini. Keterangannya saya tulis di sini deh. Oke, ini keterangannya M-nya perbesaran, F-nya fokus, SN titik dekat normal mata ya, 25 cm. Oke dah, kira-kira gini deh singkatnya tentang loop. Selanjutnya, apalagi ya? Kita bahas alat optik mikroskop. Oke, mikroskop ini biasanya alat optik yang terdiri dari beberapa lensa pembesar ya. Ini biasanya dipakai untuk biologi tuh. Nah, untuk melihat benda, jasad renik, apalagi ya mikroorganisme lah atau benda makhluk hidup yang kecil lah biasanya kayak gitu ya. Yang kalau kita pakai mata telanjang nggak bakal ngelihat. Nah, oke, sekarang kita coba bahas sedikit tentang mikroskop. Oke, ini dia bagian-bagian penting daripada mikroskop. Sudah saya garis-garis ya, gini ya. Yang pertama dulu, lensa objektif. Lensa objektif ini gunanya untuk memperbesar bayangan preparat ya atau objek. Jadi bendanya akan diperbesar oleh lensa objektif. Kemudian revolver, itu revolver ini biasanya digunakan untuk tempat memasang lensa objektif tadi. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini ada lagi lensa okuler. Nah, ini untuk memperbesar bayangan daripada lensa objektif. Jadi ini tugas lensa okuler untuk memperbesar bayangan dari lensa objektif. Kemudian apalagi? Ini tobus okuler. Tobus okuler ini untuk menghubungkan lensa okuler, kemudian revolver dan juga lensa objektifnya. Kemudian ini diafragma ya, mengatur banyak sedikitnya cahaya. Nah, di sini di diafragma atau pengaturnya. Kemudian apalagi ya? Sumber cahaya jelas ya, ini untuk memancarkan cahaya ke arah kondensornya. Oh ya, kondensor belum saya bahas tadi nih. Kondensor ini gunanya untuk memusatkan cahaya pada preparat yang kita amati tadi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian lagi apa ya? Lengan udah tahu ya, lengan nih untuk megang mikroskopnya di sini nih, megang mikroskop. Kemudian penjepit. Nah, ini untuk mengunci daripada letak preparat agar nggak mudah geser-geser tuh. Nah, kemudian makrometernya ini untuk menaik turunkan lensa ya. Nah, supaya gampang jadi diputar-putar lensanya di sini bisa dinaik turunkan. Kemudian, nah kalau yang mikrometer, nah kalau makro kan supaya cepat ya, mikrometer ini yang perlahan-lahan nih, nah, menggerakkan lensanya secara perlahan-lahan. Nah, kemudian apalagi kaki mikroskop jelas ya, untuk ya naruh dia lah, mengokohkan ini semua ya. Nah, seperti itu. Oke, kira-kira gitu deh bagian utamanya daripada mikroskop. Nah, sekarang coba kita akan coba bahas bagaimana proses terbentuk bayangan pada mikroskop. Oke, sekarang saya sudah punya nih gambaran bagaimana terbentuknya bayangan pada mikroskop. Nah, mikroskop ini sebenarnya ada dua lensa tadi ya, lensa objektif dan juga lensa okuler. Ini lensa okuler, ini lensa objektif. Ini benda, padahal letaknya di sini ya. Nah, ini namanya SOB ya berarti ya, atau S benda deh. Nah, boleh. Nah, lensa objektif ini gunanya adalah untuk apa ya namanya ya, mengumpan deh ceritanya atau memindahkan benda ibaratnya, bisanya seperti itu deh, untuk diambil oleh lensa okulernya sehingga bayangannya akan besar. Nah, ini fokus yang di sini, fokus 1 ya, ini untuk menentukan bagaimana arah gerak
sinarnya. Nah, jadi ini benda aslinya di sini kecil nih, kecil banget nih kan. Biasanya yang dipakai preparat itu kecil kan. Nah, kemudian setelah dia diperbesar atau dipindahkan bayangannya oleh lensa objektif, nah dia kan agak lebih gede nih. Nah, tapi bukan yang ini yang dilihat oleh mata kita. Nah, dia dihantam lagi oleh dengan lensa okuler. Sehingga bayangan yang terbentuk jauh lebih gede tuh. Wah, jauh lebih gede di sini nih. Nah, bayangannya ya otomatis adalah terbalik ya. Nah, dia jadi yang kita lihat oleh mata kita jauh lebih besar. Gara-garanya itu tadi. Kalau ini saya sebut sebagai SOB, berarti ini namanya S aksen OB gitu ya. Nah, dari sini sampai sini nih berarti nih. Nah, sampai bayangan sini ya. Nah, kemudian yang di sini berarti ini bendanya ya, benda berarti jadi ini walaupun bayangan dia jadi seolah-olah seperti benda. Jadi SOK ya gitu ya. Nah, benda okuler. Nah, gitu. Kemudian yang di sini, nah, ini sepanjang ini namanya menjadi S aksen OK boleh, atau kalau di referensi lain jadi SIOK. Nah, yang ini jadi SOOB gitu juga boleh deh. Yang penting sama aja deh. Maksudnya sih sebenarnya yang penting kita tahu bahwa S itu benda, S aksennya adalah bayangan. Jadi terserah deh yang mana. Nah, kalau kalian lihat di sini, kita juga bisa tahu tuh panjang dari mikroskop. Nah, panjang mikroskopnya ya adalah penjumlahan ini nih, S aksen OB dan SOK-nya ini. Nah, ini panjang mikroskop nih namanya nih. Nah, di sini nih. Atau bisa disebut sebagai D. Jadi D sendiri dirumuskan S aksen OB ditambah S OK. Nah, disebut sebagai panjang mikroskop. Kayak gitu ya. Terus bagaimana dengan perbesaran? Ini udah apa ya, nggak perlu saya tulis ya. S aksen itu apa, S tadi nggak perlu ya. Udah tahu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan perbesarannya ya? Perbesarannya berarti kan ada dua nih. Perbesaran oleh lensa objektif dan perbesaran oleh lensa okuler. Saya tulis di sini aja deh. M ya perbesaran ya, tahu ya. Nah, bentuk perbesaran lensa objektif, nah ini ya. Berarti M-nya S aksen OB per SOB gitu ya. Nah, yang penting adalah bagaimana perbesaran pada lensa okuler. Nah, lensa okulernya ada dua nih, dia mata berakomodasi atau nggak berakomodasi. Nah, kalau dia matanya tidak berakomodasi, MOK ya berarti tinggal SN per FOK gitu doang. Tapi kalau misalkan dia matanya berakomodasi maksimum ya, nah tinggal tambah satu aja, M. Nah, SN per FOK plus 1. Udah gitu doang. Nah, kalian udah tahu ya. Jadi bedanya cuma ini aja ya. OB itu untuk objektif, OK itu untuk okuler. Udah gitu aja. Ini S, M, dan seterusnya itu sama dengan yang tadi. Dimana ada tambahan D atau panjang mikroskop. Udah gitu doang. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi bayangan yang kecil ini di preparat ini ya, dipindahkan sedikit. Dipindahkan ke sini. Nah, kemudian diperbesar lagi ke sini ya. Jadi ini yang akan kita lihat. Jadi sehingga bayangan yang terlihat akan sangat besar. Oke, cukup untuk mikroskop. Kita lanjut ke teropong bintang. Oke, kira-kira ini ya teropong bintang ya. Nah, teropong bintang ini sebenarnya mirip-mirip sih dengan mikroskop ya. Dia punya lensa objektif dan juga lensa okuler. Untuk penggunaannya juga sama, dia bisa menggunakan mata berakomodasi maksimum atau mata tanpa akomodasi. Nah, oke, gimana bayangan yang terbentuk pada pada teropong bintang? Oke deh, nah gambarnya kira-kira seperti ini nih. Nah, karena kita tahu ya fungsinya ya memang untuk melihat bintang ya. Ya, untuk melihat bintang atau benda-benda langit ya, maka bayangan yang dihasilkan walaupun terbalik tidak masalah. Nah, ya ini ya yang agak membedakan nanti ya. Nah, kemudian cara kerjanya seperti apa ya? Sama ya, sebenarnya dia ada lensa objektif dan lensa okuler ya. Jadi benda yang jauh sekali ya, jauh sekali ini dia kemudian dipindahkan sama nih dipindahkan menuju lensa objektifnya sini ya. Nah, bayangan yang terbentuk ini akan maksimal ya, akan maksimal ketika
FOB dan FOK-nya atau fokus lensa objektif dan lensa okulernya itu berimpit. Dia akan terbentuk bayangan yang maksimal tuh, besarnya maksimal. Kalau dia ini tidak berimpit, bisa terbentuk bayangan, tetapi bayangannya tidak semaksimal ketika dia berimpit. Makanya dia diusahakan bagaimana caranya supaya FOB dan FOK ini berimpit, sehingga bayangan yang terbentuk nanti akan maksimal. Jadi pada lensa bintang seperti itu. Walaupun dia bayangannya terbalik, ini tidak jadi masalah karena bintang itu mau kebalik-balik seperti apapun bagi kita kan tidak masalah ya. Nah, beda dengan mata tuh. Kalau mata melihat, ya kita harus melihatnya dengan yang benar, tidak terbalik. Nah, nanti bingung kita. Kalau bintang sih nggak masalah, mau terbalik mau tidak masalah. Sehingga hanya diperlukan ini lensa objektif dan lensa okuler. Untuk rumus perbesarannya saya tuliskan di sini deh. Nah, untuk mata berakomodasi maksimum, M-nya atau perbesarannya itu FOB, ya fokus objektif per jarak benda lensa okuler atau SOK gitu ya. Untuk D ini adalah panjang teropong. Nah, panjang teropong ya gini, S-aksen kalian tahu, jarak bayangan lensa objektif ya ditambah jarak benda lensa okuler. Nah, atau bisa juga nih FOB, jarak fokus lensa objektif ditambah jarak benda lensa okuler. Nah, untuk dia non akomodasi atau tidak berakomodasi. Nah, ini dia. M sama dengan FOB per FOK, D-nya atau panjang teropong tadi ya, itu adalah FOB plus FOK. Saya tulis deh keterangannya deh biar. Oke, ini dia sudah saya tulis dah. Nah, kira-kira seperti ini ya. Mengenai perbesaran, panjang teropong dan juga yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi teropong bumi deh. Nah, ini mirip-mirip sebenarnya dengan teropong bintang ya. Tapi ada satu tambahan. Oke, kita akan bahas nih. Oke, teropong bumi ini biasanya dipakai untuk mengamati benda yang ada di permukaan bumi ya. Teropong ini biasa dipakai di laut, oleh nahkoda kapal, Jack Sparrow lah, itu dia pakai teropong bumi nih. Nah, bedanya dengan teropong bintang, ya, jadi sebenarnya sama ya, ada objektif, ada okuler, tapi bedanya dia ada satu tambahan, yaitu lensa pembalik. Ini dia. Jadi ada objektif, ada okuler, ada pembalik. Kenapa dia harus dibalik? Ya, karena kita akan bingung. Kalau nggak ada lensa pembalik, kita akan bingung tuh melihat kapalnya itu malah di atas ya, yang bawah jadi di atas, yang bawah jadi di atas, yang atas jadi di bawah, kan bingung tuh. Nah, itulah gunanya lensa pembalik. Nah, kalau bintang tadi kan kita mau lihat bintang terbalik-balik nggak masalah. Kalau lensa ini enggak. Jadi gunanya adalah untuk membalikkan bayangan supaya dia tegak seperti aslinya. Nah, lensa pembalik ini tidak mempengaruhi perbesarannya. Jadi dia hasilnya sama. Jadi hasil yang tadi ini ya. Nah, kemudian dibalikkanlah menjadi seperti ini. Jadi sehingga yang kita amati itu ya tetap sama. Nah, untuk rumus, oke, saya tuliskan deh biar nggak salah. Oke, hampir mirip dengan yang tadi ya. Keterangannya sama ya, nggak perlu saya tuliskan lagi. Bedanya hanya di FP. FP ini adalah fokus lensa pembaliknya. Nah, cuma ini aja yang membedakan ya. Yang lainnya sisanya sama. Jadi mata berakomodasi dia pakai rumus yang ini. Kalau tidak berakomodasi silahkan pakai yang ini. Nah, ini rumusnya. Bisa diingat-ingat lah sama kalian semua. Sebenarnya untuk teropongnya masih banyak ya. Ada teropong lainnya ya. Ada yang namanya teropong panggung atau teropong Galileo ya. Ini sebenarnya modifikasi lah daripada teropong bumi. Nah, ini juga sama nih, terdiri dari dua lensa, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Ini modifikasi ya. Dia gunanya juga sama untuk mengamati objek yang sangat jauh di permukaan bumi ya. Nah, seperti itu. Ada lagi juga teropong prisma. Kita bahas teropong banyak nih, teropong prisma. Ini juga bisa disebut teropong binokuler lah ya. Fungsinya sama dengan teropong bumi, tetapi kalau dia ada lensa pembalik pada teropong bumi tadi ya, kalau pada teropong prisma ini dilengkapi prisma siku-siku. Nah, prismanya ini gunanya untuk membalikan bayangan. Jadi kenapa digunakan prisma? Karena ya supaya
teropong atau teleskop ini tidak terlalu panjang ya, atau praktis deh gitu kira-kira. Biasanya dipakai di hutan-hutan itu tuh. Teleskop prisma ini biasanya ya itu kelebihannya yaitu tadi dia lebih pendek dibandingkan teropong yang tadi. Kemudian teropong selanjutnya tuh ada juga teropong pantul. Nah, teropong ini dia dilengkapi cermin nih. Nah, cerminnya berfungsi untuk memantulkan cahaya yang masuk. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi walaupun dia pakai cermin ya, tapi dia sifatnya tetap sama ya, seperti teropong bias. Dia juga terdapat lensa ya. Lensanya ini dia bekerja untuk memantul. Kalau dia tadi cerminnya tadi untuk memantulkan sinar yang masuk. Nah, itu gunanya adalah untuk menangkap cahaya sebanyak-banyaknya tuh. Nah, jadi cahayanya ditangkap menggunakan cermin tadi. Cermin yang dipakai biasanya cermin cekung yang besar tuh. Kemudian juga ada biasanya dilengkapi juga dengan cermin datar ya. Jadi karena memang namanya juga teropong pantul ya, makanya dia menggunakan cermin. Kemudian juga ada lensanya. Lensanya biasanya yang dipakai adalah lensa objektif ya. Lensa okuler, sorry, lensa okuler ya. Lensa okulernya ini jadi lensa cembungnya itu berfungsi sebagai lensa okuler. Keuntungannya sih apa ya? Cerminnya lebih murah ya dan mudah digunakan. Kemudian tidak mengalami abrasi kromatik ya atau penguraian warna yang pada prisma tuh. Lensa juga sama tuh. Dia itu deh alasan kenapa dia teropong pantul menggunakan cermin ya. Karena dia dianggap jauh lebih efisien lah dibandingkan lensa. Nah, teleskop ini, teropong pantul ini biasanya dipakai pada badan-badan astronomi atau observatorium yang terkenal di dunia ya. Kalau di kampus juga ada biasanya ya menggunakan teropong-teropong seperti ini. Oke, alat yang terakhir nih. Udah kelamaan sekali kita nih. Jadi yang terakhir deh, periskop. Oke, apa itu periskop? Nah, kalau kalian lihat kapal selam ya, kapal selam itu ada untuk melihat di permukaan laut, dia menggunakan periskop tuh. Kira-kira seperti ini. Nah, simpelnya sih seperti ini ya. Nah, cahaya datang ke sini ya. Nah, kemudian sini belok, kemudian ke sini ke mata. Ya, simpelnya sih seperti itu ya periskop ini. Jadi sinar datang sejajar menuju lensa objektifnya, kemudian prisma 1 memantulkan sinar ya, menuju prisma 2, kemudian oleh prisma 2 sinar tersebut dipantulkan di depan lensa okulernya, kemudian masuk ke mata kita. Jadi sehingga kita bisa melihat bayangan yang ada di atas. Jadi ini biasa digunakan di kapal selam nih biasanya nih. Nah, kapal selam untuk mengamati permukaan atau apalah biasanya. Ya, kira-kira seperti itu deh untuk periskop. Simpelnya saya kira sudah cukup ya, udah cukup panjang nih penjelasannya, walaupun penjelasannya ini masih singkat-singkat, masih sedikit-sedikit ya, mudah-mudahan bisa membantu kalian lah dalam belajar ya. Kira-kira seperti itu penjelasan mengenai alat optik. Setidaknya kita bisa memahami sedikit tentang alat optik ya. Terima kasih juga kalian yang sudah memperhatikan video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat untuk belajar dan see you next time. Bye-bye.